Samsul yang saya hormati, kemudian Bapak Ustadz Harjani yang saya hormati, dan Bapak Habibi selaku pembimbing yang saya hormati. Mungkin saya langsung aja ya ke Saudari Putia ya. Ya, mungkin saya langsung masuk ke bagian ini ya, bagian sebelum masuk ke skripsinya, mungkin saya agak sedikit kritik karena kita ujiannya daring ataupun online. Sebaiknya filenya buat ke depan dalam bentuk PDF ataupun kalau mau dalam bentuk Word itu pakai format RTF. Jadi susunannya tetap rapi sesuai dengan aslinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini penelitian tentang iklan, itu seharusnya Putia juga mengirimkan format videonya. Jadi video iklan versi Senyum Kebaikan ini yang mana? Karena iklan Wardah ini banyak sekali. Jadi kita bisa ikut mengetahui yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah iklan yang mana. Kemudian saya ingin masuk ke skripsinya, itu dari judul. Ya, dari judul sebenarnya kalau dilihat sepintas ini bagus sekali gitu. Cuman kayaknya kurang pas gitu. Kurang pas karena apa? Analisis semiotika dan resepsi mahasiswa IAIN Pontianak terhadap nilai Islam dalam iklan Wardah versus Senyum Kebaikan. Kalau saya melihat judul skripsi ini udah ketahuan hasilnya sebelum dilakukan penelitian gitu. Ya, karena apa? Karena ada nilai Islam yang ditempelkan di situ gitu. Padahal iklan Wardah itu tidak bicara masalah nilai-nilai Islam. Ya, kalaupun dia mengangkat tema menggunakan sana itu analisis yang udah komodifikasi itu. Makanya saya katakan bahwa penelitian ini dari judulnya itu udah tahu dulu hasilnya gitu. Makanya tadi ketika Ustadz Harjani mengkritisi terhadap nilai-nilai Islam itu emang sepertinya itu ditempelkan menurut saya. Jadi kurang pas dimasukkan dalam penelitian ini. Tapi kalau saya boleh berpendapat ataupun boleh menyarankan, langsung aja analisis semiotika dan resepsi mahasiswa IAIN Pontianak terhadap iklan Wardah versus Kebaikan, gitu aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di penelitian ini tiba-tiba di judul nggak ada, tapi langsung difokus mengangkat semiotika Roland Barthes gitu kan. Ya, padahal kalau kita bicara masalah semiotika, banyak sekali tokoh-tokoh semiotika gitu. Kalau Roland Barthes ini kan semiotika yang terkenal oleh dia itu kan kita bicara masalah mana konotasi dan denotasi aja dalam sistem penanda dan tandanya itu gitu. Jadi kalaupun kamu Putia mau mengangkat semiotika Roland Barthes, ya saya kira dibuatkan aja di judulnya, boleh analisis semiotika Roland Barthes atau dibuatkan judul kecilnya di bawah gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya di bagian penelitian terdahulu. Nah itu mohon maaf ya, saya nggak bisa ini karena pakai HP. Itu di penelitian dahulu itu Mutia mengungkapkan beberapa penelitian, tapi tujuannya adalah untuk membandingkan gitu. Kalau membandingkan saya kira kurang pas gitu. Tapi dengan adanya penelitian dahulu, paling tidak kita bisa ikut mengetahui perkembangan penelitian semiotika gitu. Udah penelitian yang mana aja yang sudah dilakukan, sehingga penelitian yang kita lakukan bisa dapat melengkapi dan menyempurnakan penelitian sebelumnya, tapi bukan untuk membandingkan, apalagi tidak ada kaitan judul penelitian ini untuk membandingkan dengan penelitian yang lain. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tujuan penelitian tadi ya katanya untuk seperti yang ditanyakan Ustaz Arjani tadi itu, tujuan penelitiannya untuk menganalisis isi ya,
menganalisis sisi iklan. Saya kira kurang pas kalau penelitian ini dikatakan untuk menganalisis sisi iklan. Saya kira metodenya akan salah gitu. Kalau menggunakan untuk menganalisis sisi iklan, saya kira tidak dengan menggunakan metode wawancara ataupun metode observasi, tapi kita langsung menganalisis isi iklan itu sendiri, apakah dengan framing, konten analisis, ataupun dengan metode-metode yang lainnya. Itu yang keempat. Kemudian saya masuk di berikutnya, di bagian bab 2 ya, bab 2. Nah ini dia di bagian bab 2 bagian A, saya nggak bisa lihat halaman, mohon maaf. Di situ dituliskan melalui teori semiotika ideologi-ideologi di balik iklan bisa dibongkar. Saya kira penelitian-penelitian nggak sampai ke situ. Karena kalau kita udah melihat di balik teks, di balik konten yang kita teliti, saya kira pendekatannya akan berbeda, bukan pendekatan deskriptif ataupun pendekatan wawancara, tapi lebih ke kalau bahasa ini bahasa paradigma kritis gitu. Jadi bukan saya kira levelnya tidak ini tidak seperti penelitian yang Mutia lakukan, karena kalau penelitian Mutia ini kan hanya melihat untuk resepsinya aja, resepsi penolakan, penerimaan ataupun negosiasinya kan gitu. Di sini pun saya masih mau tanya ini terkait dengan resepsi mahasiswanya. Apakah resepsi mahasiswa ini sudah dikaitkan dengan semiotika Roland Barthes atau hanya sekedar menanyakan gimana pendapatnya terkait dengan video iklan ini. Nanti mahasiswa akan ini. Tapi kalau menurut saya untuk makna denotasi dan konotasinya dikaitkan nggak dengan resepsi mahasiswa yang dimaksud Mutia? Tapi sepertinya yang saya baca deskripsinya kayaknya enggak. Nah, jadi sebaiknya kalaupun ini arahnya ke sana, dikaitkan dengan semiotika yang kita maksud terhadap dengan teori yang kita gunakan. Karena ketika Mutia menggunakan analisis semiotika, dan semiotika itu kan bisa dengan dua pendekatan, bisa dia sebagai konsep dan bisa dia sebagai metode yang gitu. Jika dia digunakan sebagai metode, maka kita akan lihat teori yang diangkat teori apa. Maka kita harus pandai menghubungkan antara semiotika sebagai metode dengan teori yang kita gunakan dalam penelitian. Itu yang berikutnya. Kemudian di bagian B-nya itu terdapat paragraf pendek gitu. Ya, paragraf kedua kalau nggak salah, itu dinaikin aja karena tidak ada penjelasan dari paragraf itu. Dan yang terakhir saya kira daftar pustaka saya kira dia bisa gunakan merujuk pada buku pedoman penulisan skripsi. Secara formal lebih baik ngikut di sana aja. Saya kira itu masukan, tidak ada yang perlu dipertanyakan karena saya hanya memberikan masukan-masukan yang bersifat teknis. Saya kira lebih lanjut bisa dibicarakan di luar bidang. Saya kira itu aja beberapa masukan. Terima kasih Pak Astur. Terima kasih Pak Handes, masukan